Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Di antaranya dibangunkan kita pada pagi hari ini untuk mengisi hidup kita yang masih tersisa di dunia ini. Mudah-mudahan hidup yang kita jalani ini bisa menambahkan bekal lagi untuk melanjutkan perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. May ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amila shalihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kedudukan kita selepas kematian nanti ditentukan oleh amal kita selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, bangun pagi, melangkahkan kaki ke masjid ini, kemudian salat berjamaah dan duduk pula sejenak menjelang isyraq, menjelang matahari terbit di rumah Allah ini, mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita setiap hari Senin pagi di masjid ini yaitu tentang membangun kerohanian melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kita masih lagi berada pada permisalan-permisalan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Permisalan sebelum ini adalah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang tamak kepada dunia. Tamak maknanya tidak pernah puas mengejar dunia. Orang yang tamak untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya sehingga tidak mempertimbangkan halal dan haram, baik dan buruk, tidak mengikuti syariat, tidak mempedulikan apakah Allah memurkainya, maka orang yang seperti ini perumpamaannya adalah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing yang menjulurkan lidah seperti kita mungkin bisa saksikan, kemana saja dia berjalan, ia menjulurkan lidahnya seakan-akan ia mau memakan makanan, dan ia menjulurkan lidahnya terbit seleranya untuk memakan makanan, karena lidah kaitannya juga dengan selera. Berselera terus dia untuk mengejar makanan. Dan halobanya anjing adalah bersedia untuk berkelahi, bergaduh dengan teman sendiri, memperebutkan tulang, karena ia sangat haloba sekali sehingga menginginkan semua itu untuk dirinya, bahkan tidak bersedia untuk memberikannya kepada yang lainnya, meskipun sahabatnya sendiri. Maka Allah umpamakan dengan anjing yang menjulurkan lidahnya, kemudian diberi peringatan, diberi nasihat, ia tidak akan peduli dengan nasihat dan peringatan, padahal itu adalah yang mungkin akan bermanfaat bagi dirinya. Dinasihati, menjulurkan lidahnya, ditinggalkan pun anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah Allah membuat perumpamaan supaya kita mudah memahami bahwasanya ada juga dari kalangan manusia
yang tamak dan haloba seperti anjing. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ujung ayat, dan sampai di situ pembahasan kita pada kajian kita yang lalu, yaitu ada cerita atau kisah di sebalik ayat tersebut. Namun sebelum kisah kita sampaikan, kita lanjutkan terlebih dahulu ke ayat yang ke-179. Tadi ayat yang ke-176. Ada ayat 177, ayat 178. Nah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu ke ayat 179, karena ada juga perumpamaan disebutkan di ayat yang ke-179. Nah, setelah itu barulah kita kembali kepada kisah yang insya Allah kita akan coba menyampaikannya pada pertemuan yang akan datang. Sehingga kita kumpulkan dua perumpamaan terlebih dahulu. Perumpamaan yang sebelum ini, yaitu yang berselera untuk mengejar dunia, yang tamak dan haloba untuk mengejar dunia, diumpamakan dengan anjing. Dan ada lagi hewan yang juga tak pernah puas-puas makan, mulai dari keluar kandang pagi hari sampai masuk lagi ke kandang di petang hari. Kerjanya hanya makan, makan, makan. Tak ada yang dibuat kecuali makan saja. Maka badannya pun besar-besar. Di samping makan, maka yang jantan ke betina, yang betina ke jantan, kemudian beranak pinak. Yang dimaksudkan adalah binatang ternak, al-an'am. Nah, di dalam ayat yang ke-179 Allah menyebutkan ada dari kalangan manusia itu yang diumpamakan dengan binatang ternak. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, yang menyibukkan dirinya hanyalah makan, 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 makan. Kemudian dengan pasangan. Kalau binatang ternak, kawin, kawin, kawin. Begitu juga ada di antara manusia, hanya itu saja yang menyibukkan dirinya. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dan juga jin diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun kita makan dan minum adalah supaya kita hidup, dan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk makan dan minum itu, tidak. Tetapi makan dan minum itu adalah sebagai sebab untuk hidup, dan apabila hidup, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena manusia hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, maka yang berhasil dalam ujian mendapatkan balasan kebaikan, dan yang gagal dalam ujian mendapatkan siksaan. Maka yang gagal dalam ujian hidup di dunia ini karena tidak beribadah kepada Allah, karena hanya disibukkan dengan makan, minum, dan berkawin saja seperti binatang ternak, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam," maka kami sudah sediakan untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, katsiran, kebanyakan dari, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan dari manusia. Nah, ini pangkal ayat. Kami sudah sediakan, kami sudah siapkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam itu untuk kebanyakan jin dan manusia, karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah selama hidup di dunia, berhasil dalam ujian. Tidak beribadah kepada Allah, hanya makan, minum, dan berkawin saja,
maka gagal dalam ujian, maka di hari akhirat sebagai pembalasan untuk mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lanjutan ayat menjelaskan apa sebab mereka gagal dalam menjalani ujian hidup di dunia, sehingga hanya makan minum saja yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka tak memahami dengannya. Di dalam hati itu ada ilmu, akal. Dengan akal itu kita memahami. Di dalam hati itu ada iman. Apabila memahami dengan hati, dengan iman, maka nanti akan memahami tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan menumpuk kekayaan, mengejar kekuasaan. Tidak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu memiliki mata tetapi mereka tidak melihat dengannya. Tadi yang pertama tadi disebut apa? Hati. Tidak memiliki hati yang dengan hati itu memahami dengannya. Punya hati juga tapi tidak memahami. Tidak memahami, padahal guna hati itu untuk memahami. Hati yang dalamnya ada iman, tapi tidak memahami, sama dengan tak punya hati. Melihat dengan mata tetapi tidak memahami ketika melihat, bermakna sama dengan tak punya mata. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Maksudnya bukan telinga yang di kepala itu yang tidak mendengar, karena ini kaitannya kan adalah dengan petunjuk. Maka untuk mendengar petunjuk, yaitu mendengar wahyu-wahyu yang dibacakan kepada kita, untuk melihat petunjuk, yaitu melalui tanda-tanda kekuasaan yang diperlihatkan kepada kita. Allah memiliki banyak tanda kekuasaan yang diperlihatkan, tapi mata yang di kepala ini tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Telinga yang di kepala ini tidak mendengar wahyu-wahyu Allah yang disampaikan, yang diajarkan. Maka Allah menyebut mereka ini sebagai, ini perumpamaannya. Ini yang jadi judul pembahasan kita. Ulaika, mereka itu kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kalau disebut binatang ternak, contohnya apa? Kambing, seperti kambing. Kambing apa jago mah? Kalau bahasa pasarannya. Seperti kerbau, seperti lembu. Berat terdengar di telinga ya. Tapi macam mana pula lagi itu ayat Al-Quran. Kalau lebih besar dari itu seperti unta. Apa yang menghabiskan umur binatang ternak ini selama mereka hidup di dunia? Yang menghabiskannya adalah makan, minum, kemudian berkawin sama mereka, kemudian beranak pinak. Selepas itu sampai hari raya haji, dipilih mana yang paling besar, disembelih. Nah, itulah kesudahannya binatang ternak, yaitu hidup mereka untuk disembelih. Atau ada juga yang hidup mereka itu untuk dijadikan tunggangan. Ada pula di antara hidup mereka itu untuk diperah susunya. Jadi sumber minuman, diambil air susunya, susu unta, susu lembu, susu kambing. Ulaika kal an'am, mereka yang hanya makan, minum, berkawin saja selama hidup, mereka itu adalah seperti kal an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu ada akal, bisa memahami? Tidak. Sementara manusia diberi akal. Dengan akal itu manusia memahami mereka itu diciptakan untuk apa. Sementara binatang ternak itu tidak memahami diciptakan untuk apa.
Karena memang Allah telah tetapkan binatang ternak itu adalah untuk manusia, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Sementara kita pula diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah maknanya tunduk dan patuh kepadanya. Kalau disebut tunduk dan patuh berarti kaitan dengan ada perintah Allah, kita ikuti, tunduk dan patuh, mengikuti perintah Allah. Ada larangan Allah, kita tinggalkan, kita jauhi, tunduk dan patuh dengan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ada tidak manusia yang mengabaikan perintah Allah dan yang melakukan larangan Allah hanya untuk mencari makan, minum, dan untuk berumah tangga? Binatang ternak. Tapi kalau kita sebut binatang ternak, Bapak ini marah dia. Tapi hakikat sebenarnya memanglah dia seperti itu. Begitulah Allah memudahkan kita untuk memahami kehidupan yang sedang kita jalani ini. Jadi ada manusia-manusia, wujudnya manusia, tetapi hakikat yang sebenarnya bukan manusia. Telah jatuh nilainya dari manusia, yaitu diumpamakan seperti binatang ternak. Tapi dalam ayat ini bukan hanya seperti, bal akan tetapi adal, lebih sesat lagi dari binatang ternak. Bermakna kedudukannya lebih rendah lagi dari binatang ternak. Kalau disebut lebih rendah berarti lebih hina. Mengapa lebih hina? Dalam tafsir para ulama disebutkan sebab diberi akal tetapi tidak menggunakannya. Binatang ternak itu seperti itu, hanya makan, hanya minum, hanya berkawin saja sama mereka karena memang tak diberi akal. Maka apabila seperti itu memang sudah fitrah mereka seperti itu. Sementara apabila manusia seperti binatang ternak pula, bermakna telah menyia-nyiakan akal yang sangat berharga itu. Kemudian penjelasan lanjutan, mengapa disebut lebih sesat lagi dari binatang ternak? Sebabnya manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami sehingga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian satu lagi adalah mengapa mereka ini lebih hina, lebih sesat, disebabkan karena mereka ini diamanahkan oleh Allah untuk memakmurkan muka bumi ini. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang melayakkan mereka untuk menjadi pemakmur di muka bumi ini adalah akal, mereka sia-siakan. Mereka semestinya menjadi khalifah, penguasa di muka bumi, tapi mereka hilang. Mereka hilangkan kelayakan untuk menjadi khalifah tersebut, yaitu dengan hanya mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena dalam hati itu ada akal, dalam hati itu juga ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu diikuti, hilanglah fungsi akal. Tapi telah sampai kehendak hawa nafsunya, muncul lagi akalnya. Ketika itu baru dia menyesal. Mengapa ya saya melakukan perbuatan yang keji itu? Menyesal kemudian tak ada gunanya. Balhum adal, bahkan manusia itu lebih sesat lagi dari binatang ternak. Karena apabila binatang ternak hanya makan minum, untuk itulah tujuan hidup mereka. Manusia bukan untuk itu. Dan satu lagi, balhum adal, mereka lebih sesat karena manusia sanggup untuk berbunuh-bunuhan hanya karena ingin makan dan minum. Kita jumpai atau tidak? Sanggup mengkeji-keji yang lainnya, menghina-hina yang lainnya, benci-membenci. Kita jumpai? Jumpai. Ini menjelang 17 April ini semakin banyak ini.
Sebenarnya untuk mencapai kekuasaan itu apa yang sebenarnya dikejar betul? Hanya karena dunia saja. Makan, minum. Berapalah banyak yang terkumpulkan untuk makan dan minum. Sampai masanya belum tua lagi, mungkin dah tak boleh lagi makan itu, makan ini. Sudah sakit. Dulu berkuasa. Sekarang ketika kita tanya, mana bapak itu sekarang? Allah Ustaz, kasihan. Di atas kursi roda aja lagi sekarang. Makan pun tak bisa lagi. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup? Pakai infus. Masukkan cairan dalam tubuhnya. Apa gunanya uang yang dikumpulkan banyak dahulu itu untuk apa? Balhum adal, akan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Binatang ternak tak sampai mengumpulkan banyak-banyak. Ada tak kerbau mengumpulkan makanannya sampai satu gerobak untuk untuk hari itu aja? Untuk besok? Besok pula. Dan tak pula ada bergaduh sesama ya. Ada yang lain menerkamnya, tapi dari jenis hewan yang lain. Tapi jenis sesama enggak. Manusia? Oh enggak. Lebih dahsyat dari itu. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Maka ketika ayat seperti ini disampaikan, maka kita pun melihat Allah, perumpamaan yang Allah berikan ini memang betul-betul tepat mengenai manusia. Di sinilah peran kita sekarang ini. Bagaimana berdakwah, yaitu menyampaikan seruan kepada manusia supaya manusia tidak terjatuh ke lembah hina yang lebih hina dari binatang ternak. Bagaimana caranya? Inilah dia pengajian-pengajian ini, majlis-majlis ilmu ini. Mengapa mereka sampai jatuh seperti itu ya? Ujung ayat penutup pengajian. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ghafil maknanya lalai. Apa makna lalai? Kalau disebut kata lalai bermakna ada dua. Ada yang dilalaikan, ada yang melalaikan. Seperti sekarang ini kita semestinya mendengarkan pengajian ini. Jadi fokus ke hadapan ini, mendengarkan pengajian. Berdering handphonenya berdering, ada panggilan masuk. Ini dari sahabat saya. Maka dia pun ambil panggilan. Maka sekarang yang dia dengar ustadz yang menyampaikan di depan atau sahabatnya yang menelpon. Maka telepon yang dia terima itu telah melalaikannya. Tujuannya ke sini mau mendengarkan pengajian. Mendengarkan, nanti akan adalah waktunya kita buka handphone kita itu. Ada waktunya nanti kita menerima telepon. Tapi kita buka juga. Akhirnya menyibukkan kita dari tujuan utama kita hadir di majlis ilmu ini. Apa yang dilalaikan? Mendengarkan pengajian. Apa yang melalaikan? Dia kan ada dua tadi. Yang dilalaikan dan yang melalaikan. Ini panggilan telepon yang masuk ini. Apa yang dilalaikan dalam hidup ini? Beribadah kepada Allah. Apa yang melalaikan? Ini menjelang 17 April ini melalaikan ini. Sibuklah, ya Allah, habis waktunya hanya untuk itu saja. Boleh, itu adalah bahagian dari kehidupan ini. Kejar kekuasaan, karena dengan kekuasaan di tangan kita, kita bisa membantu agama Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita mungkin bisa dizalimi, dianiaya, ditindas. Mungkin kita akan diperdaya. Kejar silakan. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka jadi pemimpin nanti untuk beribadah kepada Allah. Kalau tujuannya hanya untuk mencari makan dan minum, maka sama seperti, alhamdulillah, dah masuk kaji itu.
Itulah yang kita inginkan. Sama seperti binatang ternak. Ini ayat Al-Quran. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi banyak sekarang ini yang mengembek di luar sana, banyak karena binatang ternak. Kambing. Banyak sekali. Nanti kalau disebutkan nanti bertambah berat terdengar di telinga. Kita tidak mau tertipu dan terpedaya oleh kesenangan dunia. Berulang kali Allah menyebut dalam Quran, jangan sampai lalai oleh kesenangan dunia. Ujung ayat tadi lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan yang sedikit menipu. Siapa yang bisa tertipu? Orang yang tidak menggunakan akal. Siapa orang yang tidak akan tertipu? Orang yang menggunakan akal. Berarti akal itu menjadi penting. Perumpamaan sebelum ini, kalau kita buat kepada perumpamaan sebelum ini, Allah umpamakan kebenaran itu dengan air. Allah umpamakan kebatilan itu, kekufuran itu dengan buih. Maka kalau kita pergi ke tepi lembah, ke tepi sungai, apa yang akan kita ambil? Air yang akan kita ambil atau buih yang akan kita ambil? Air. Mengapa? Sebab air yang mendatangkan manfaat, buih tidak mendatangkan manfaat. Maka orang yang berakal akan menciduk air, bukan akan mengambil buih. Tapi air itu tertutupi oleh buih. Buih banyak. Apalagi semakin banyak sampah di muka bumi, di lembah itu, kemudian air hujan turun. Air hujan itu bersih, jernih. Tetapi apabila ada sampah di bumi, maka karena sampah itu keluar buih banyak, menutupi air yang bersih, jernih tadi. Tak nampak air. Orang yang berakal, apakah mengambil buih yang di atas saja? Tidak, dia tak akan tertipu. Dia akan mengambil air meskipun tak nampak dari pandangan, maka diketepikannya buih itu terlebih dahulu, nampak air, baru air itu yang diciduk. Ini orang yang berakal. Ini sengaja diam macam ini supaya menancapkannya dalam-dalam ke dalam hati yang paling dalam, supaya jangan tercabut lagi. Kadang-kadang tercabut juga dia, karena ditawarkan dunia. Bapak mau dukung saya 10 juta. Oh, sikit betul 10 juta. Tak mau dia. Ketika ditawarkan 100 juta, baru dia. Ya, tim sukses. Tak pernah gagal, sukses terus. Yang didukungnya berhasil, tak berhasil, duit dapat juga. Ini suasana pada masa sekarang. Tidak, kita tidak akan gadaikan akhirat kita hanya karena dunia. Menerima itu adalah bagian dari larangan Allah Ta'ala. Di antara yang dilarang oleh Allah adalah memberi dan menerima sogokan. Apalagi untuk mendapatkan kekuasaan, maka bisa menghancurkan negeri dan bangsa ini. Maka yang menerima itu dilarang, yang menerima memberi juga dilarang. Pemberi dan penerima di dalam api neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi, yang menerima, semua dalam api neraka. Kita tak mau, karena di pangkal ayat mengatakan
Kami telah sediakan api neraka jahanam itu untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami dengannya. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat dengannya. Mereka memiliki telinga tetapi tidak mendengarnya. Mereka dengannya, dengan telinga itu, mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Allah. Ini hati-hati nih, menjelang 17 April ini ada serangan fajar namanya. Sudah dimasukkan uang-uang itu dalam amplop, tapi tertangkap pula. Berapa kontainer? Berapa miliar jumlah? Banyak sekali. Itu yang ketahuan itu. Yang tak ketahuan kita tak tahu. Dan itu adalah petaka, itu bencana. Jangan dianggap remeh. Itulah yang akan menghancurkan negeri dan bangsa. Maka kalau ada orang yang memberi, jangan pilih orang yang memberi tersebut. Memberi apa biasanya? Sembako. Kalau kita ambil macam mana Ustaz? Terserahlah, saya tak. Tapi tidak boleh menerima, memberi, menjadi perantara. Karena kalau tadi ambil rugi Ustaz, terserahlah, tanggunglah sendiri. Karena yang diterima itu haram hukumnya. Tapi rugi Ustaz, terserahlah kalau begitu. Ada lagi terpedaya bukan karena pemberian, karena ancaman. Kalau kamu tak dukung, kami penjarakan kamu. Macam mana? Kamu sanggup masuk penjara? Bukan kamu saja yang akan sengsara, istrimu, anak-anakmu, dan kamu akan jatuh hina. Kamu mau? Kamu sudah terpilih pula. Kami tak lantik kamu nanti macam mana? Dunia. Dan itu ada di hadapan kita. Tak susah untuk memahaminya. Karena banyak kejadian itu di depan mata kita. Bukan untuk menyebut siapa-siapa. Kita untuk belajar sekarang ini. Supaya kita faham bahwasanya ayat ini bukan jauh dari kehidupan. Kehidupan yang sedang kita jalani itu betul yang disebutkan oleh ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Kita akan lanjut tentang kisah di sebalik perumpamaan ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.